Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami antara lain Muhammad Miftahul Rizal, NIM 21104410044, 2 Ari Budianto, NIM 21104410038, 3 Dwiki Aditya Putra, NIM 211044157. Di sini kami akan melakukan coding serta menjelaskan tentang pemrograman perhitungan bilangan faktorial menggunakan bahasa pemrograman C#. Yang pertama kita buka Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Pertama, kita deklarasikan sebuah variabel menggunakan tipe data integer karena kita nanti menggunakan bilangan bulat. Kita deklarasikan variabel H untuk hasil. Terus kita ketik konsol write untuk menampilkan output. Masukkan nilai N. Terus tutup kurung. Yang kedua, kita deklarasikan sebuah variabel N untuk nilai. Integer N sama dengan integer parse console with len maksudnya inherit len untuk inputnya. Sama dengan 1. Terus kita ketikkan lagi. Jangan lupa untuk setiap coding kita kasih titik koma atau pakai indl. Terus kita tampilkan dengan console write. Faktorial. Untuk teks jangan lupa kita kasih titik 2.
sini saya menggunakan perulangan for. Di sini akan dilanjutkan oleh Mas Ari Budianto. Baik, saya akan melanjutkan codingan bilangan faktorial yang tadi sudah ditulis oleh Mas Rizal. Di sini saya menggunakan perulangan for. Lalu kurung inti. Oke. Ya. Kurung untuk integer i sama dengan 1 i kurang dari sama dengan n dan i plus plus. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk looping integer i. Jadi integer i di sini dimulai dari 1 dengan n sebagai batas akhir dari perulangan. Kita lanjutkan. Kita gunakan kurung Kurawat. H sama dengan H min kali I. Untuk perkalian kita gunakan tanda bintang. Tanda bintang memang ledi. Lalu kita pakai konsol dot write. Untuk memasukkan n min 1. I min ini ada autocomplete-nya ya. Fungsi dari nilai n di sini untuk mengubah posisi dari yang angka awal
ke akhir menjadi ke awal. Lalu kita gunakan I push tanda seru sama dengan N. Artinya I tidak sama dengan N. Lalu kita tambahi console dot write dalam kurung tanda petik 2. Ini keyboardnya keyboard Jepang, jadi agak runyam urusannya. Ini laptop ibu ini. Kita tulis X untuk perkalian, tanda perkalian pada output nantinya. Lalu kita sudah. Untuk codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Dwiki. Berikutnya kita buat untuk menampilkan hasilnya. Kita tulis dulu console.writeLine sama dengan karena hasil. Juga kita tampilkan variabel H agar hasilnya keluar. Yang terakhir kita gunakan console.readLine agar nanti hasilnya tetap di layar. Lalu kita akan coba jalankan Ctrl F5. Kita masukkan nilai N, kita isi dengan 4, kita enter, dan hasilnya keluar, yaitu 24, disertai dengan nilai faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Baik, selanjutnya kita akan membuat program untuk menentukan bilangan terbesar, terkecil, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat codingan di program. Langsung saja saya akan jelaskan. Di sini sudah ada integer size sebagai ukuran elemen array. Lalu console writeLine untuk menampilkan inputan masukan banyak data. Pada baris ke-16 ada size, convert to int 32, console writeLine untuk memberikan input pada size. Di baris 17 ada integer A sama dengan new integer size. Untuk pembuatan array bernama A, new integer dan size sebagai ukuran array. Lalu saya menambahkan perulangan for untuk memasukkan masing-masing inputan elemen array, jumlah array. Lalu pada baris 20 menampilkan inputan elemen array. Pada baris 21 untuk memasukkan inputan ke elemen array A.
Selanjutnya kita membuat garis pembatas dengan menampilkan konsol breadline. Lalu pada integer len sama dengan a dot length untuk mendeklarasikan integer length sebagai ukuran panjang array A. Lalu ada rumus M sama dengan new rumus dengan parameter 1 yaitu A. Untuk pembuatan objek bernama M, kata kunci new diikuti konstruktor dengan satu parameter. Rumus ini untuk mendeklarasikan atau memanggil menghitung nilai minimal dan maksimal. Selanjutnya ada rumus N sama dengan new rumus A dan 5 dengan dua parameter untuk memanggil rumus penghitung nilai rata-rata. Selanjutnya pada rumus ketiga ada rumus O sama dengan new rumus A, 5, dan 1 dengan 3 parameter untuk menghitung nilai standar deviasi dan console readline untuk menahan output atau hasil agar tetap di layar. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Diki. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ari. Pertama kita buat dulu kelas rumus, lalu langsung saja kita buat konstruktor tanpa parameter atau disebut dengan default konstruktor. Bisa digunakan, bisa juga tidak. Lalu yang kedua membuat konstruktor dengan satu parameter yaitu integer array. Isinya integer min yang sama dengan array 0. Ini untuk nantinya digunakan sebagai awal saat dipanggil. Lalu integer max sama dimulai dari array ke 0 sebagai permulaannya di perulangan nanti. Kemudian perulangan for dengan integer i dimulai dari 0, i kurang dari sama dengan 5 sebagai jumlah maksimal indeks array yang nanti digunakan. Di dalamnya terdapat conditional if yang nilai minimal jika nilai minimal lebih dari array i, maka nilai min akan sama dengan nilai array i tersebut. Lalu jika nilai max kurang dari nilai array ke i, maka nilai max sama dengan nilai array ke i. Lalu ada console breadline, ini untuk menampilkan nilai min, dan console breadline nilai max untuk menampilkan nilai max. Yang kedua, membuat konstruktor kali ini dengan dua parameter. Ini bisa disebut dengan overloading, yaitu menggunakan konstruktor yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Isinya ada double sum sama dengan 0, double rata sama dengan 0, lalu ada perulangan for dimulai dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari size atau jumlah array maksimal yang digunakan. Isinya ada sum dengan operator penjumlahan. Nantinya saat perulangan bertambah mulai dari 0 sampai ke size, maka akan terus dijumlahkan dengan operator penjumlahan ini.
di bawahnya ada rumus rata yang membagi sum dengan size dan ditampilkan dengan console.writeLine hasil rata-rata. Selanjutnya akan diterangkan oleh saudara Rizal. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari saudara Diki. Untuk selanjutnya, membuat konstruktor dengan 3 parameter untuk mencari standar deviasi. Terus double sum disama dengankan 0 sebagai awal untuk nantinya saat dipanggil. Terus menggunakan perulangan for untuk melakukan looping sekaligus pencarian dimulai dari 0 sampai maksimal jumlah elemen array atau size. Variasi sum menggunakan operator penjumlahan yang artinya terus menjumlahkan seiring dengan looping X. Terus matchpo artinya X pangkat Y. Ini sebagai X dan kuadrat dengan yaitu 2. Terus menggunakan tipe data double. Hasil operasi dari varian sum kemudian dimasukkan ke dalam double varian yang isinya membagi nilai varian dengan size dikurangi 1. Double set def sama dengan matchpo variance 0,5. Double def ini menggunakan po lagi, namun dipangkatkan 0,5 atau setengah, yang mana sama dengan akar pangkat 2, sehingga ditemukan nilai standar def-nya. Console readLine untuk menampilkan hasil output dari rumus-rumus di atas. Kita coba running. Kita masukkan banyak data 5. Terus input pertama 2, 5, 1, 6, dan 3. Ini hasil dari standar deviasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.